Halo guys, welcome back to my channel. Nah, video kali ini kita mau membahas mengenai, ya ini mungkin salah satu video yang ditunggu-tunggu mungkin ya, tentang tutorial, tentang tutorial cara membuat iklan Facebook atau iklan Instagram Ads. Oke, simak terus ya. Nah, oke guys, jadi ini di video kali ini kita mau membahas mengenai cara membuat iklan di Facebook atau Instagram ya. Kita kadang bilangnya Facebook Ads, Instagram Ads. Nah, ini gimana cara membuat iklannya? Jadi step by stepnya itu gimana? Itu akan saya jelaskan di video kali ini. Oke, nah perlu teman-teman ketahui dulu kalau membuat iklan Facebook dan iklan Instagram itu melalui Ads Manager. Ya, jadi kalau ada yang tanya, Kak saya biasa buat iklan melalui aplikasi Facebook, saya biasa buat iklan melalui aplikasi Instagram, biasa ada tulisannya misalkan boost post atau mau iklan apa enggak, biasa ada notifnya gitu ya. Nah, kalau menurut saya iklan itu bukan dari situ, tapi ke Ads Manager. Kenapa? Kalau kalian iklan seperti itu tadi yang melalui aplikasi Facebook atau Instagram, itu biasanya hanya untuk membuat viral, membuat viral. Ya, biasanya yang terjadi adalah banyak yang nge-like, tapi jarang terjadi konversi pembelian. Ya, biasa banyak nge-like doang, yang follow pun sedikit ada tapi mungkin sedikit gitu ya. Terutama yang di Instagram. Ya kalau Facebook kan jarang ada follow-follow gitu, tapi kalau Instagram mungkin ada yang follow tapi sedikit, nggak signifikan gitu ya. Karena memang sebetulnya wadahnya, platformnya untuk membuat iklan adalah di Ads Manager. Jadi kalau teman-teman yang biasanya membuat iklannya lewat aplikasi ya, aplikasi Facebook atau Instagram, berusahalah untuk belajar di Ads Manager karena di Ads Manager ini yang paling paling menurut saya yang paling oke dan paling tepat di situ. Ya. Nah, Facebook sama Instagram settingannya apakah ada dua Ads Manager? No, tidak. Settingannya di tempat yang sama, nanti tinggal dicentang mau iklannya di Facebook atau di Instagram. Nanti akan saya sampai ke sana penjelasannya. Oke, nah kita langsung aja teman-teman. Kita langsung ke prakteknya. Oke guys, kita langsung ke Ads Manager. Ya, ini Ads Manager. Ya, ini saya kasih contoh. Untuk kali ini ya, saya kasih contoh yang simple. Jadi saya nggak akan membahas secara ribet ya. Karena ini memang udah saya ngetes kemarin, saya ini sebenarnya cukup kebingungan buat menjelaskan ini karena sekarang itu kompleks banget gitu ya. Jadi sekarang itu Facebook itu membuat membuat cara membuat iklan ini lebih kompleks daripada sebelumnya. Ya lebih kompleks, bukan bukan rumit yang jadi susah bukan, tapi lebih kompleks, lebih detail, lebih bagus. Ya, tapi untuk pemula akan lebih susah. Nah, tapi di video kali ini saya mau menjelaskan sesimpel mungkin. Jadi teman-teman yang pemula pun itu bisa mengikuti tutorial ini. Ya. Nah, teman-teman masuk dulu ke Ads Manager ya. Oke, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ya, tampilan seperti ini. Ini saya membuat Ads Manager yang pakainya akun pribadi. Jadi ada akun pribadi, ada akun bisnis. Nah, teman-teman kalau yang masih pemula, masih coba-coba pakai akun yang private aja, yang pribadi nggak masalah. Nah, oke. Saya nggak bahas ya, yang bisnis saya nggak bahas. Karena yang bisnis aja ada business manager dan yang lain-lain saya nggak bahas. Kita bahas yang ini dulu. Oke, ini adalah dashboard dari Ads Manager. Oke, nah kalau teman-teman kesulitan masuk Ads Manager gimana, ketik ini aja nanti masuk. Teman-teman ketik ini aja nanti masuk Ads Manager. Ya, yang saya blok ini. facebook.com/Ads Manager. Nanti kalau nggak ketemu menunya, ketik ini aja nanti bisa masuk. Nah, oke, sekarang gini. Ini kita mau coba bikin iklan. Oke, nah saya minta tolong teman-teman video ini kalau bisa jangan di skip. Ya, jangan di next, tapi bisa diikuti step by stepnya karena semua step ini akan berhubungan dan nanti di tengah-tengah saya akan refer juga ke video saya yang lain yang membahas mengenai bagian-bagian di iklan ini. Gitu ya. Nah, yang pertama kita create iklan dulu. Create di sini.
Oke. Begitu teman-teman klik create iklan, nanti akan ada pilihan seperti ini. Ini memilih namanya campaign objektif atau objektif iklan. Ya, jadi teman-teman suruh milih mau pakai objektif yang mana. Tiap objektif ini punya fungsi yang berbeda-beda. Perbedaannya apa? Saya sudah pernah menjelaskan di video saya sebelumnya, nanti saya kasih linknya. Saya kasih link di deskripsi di bawah ini atau nanti saya kasih link di atas ini. Teman-teman bisa langsung klik. Itu menjelaskan bedanya ini semua. Pilihan-pilihan ini ada kolom pertama awareness, consideration, conversion. Ini apa bedanya? Saya udah jelaskan di sana. Ya. Nah, kalau teman-teman adalah online shop yang mau langsung menjual produk teman-teman, saya sarankan langsung pakai aja yang pilihan namanya conversion. Ya, misalkan teman-teman jualan perlengkapan bayi misalkan. Nah, teman-teman jadi setiap iklan mau langsung closing gitu ya. Iklan mau langsung closing, teman-teman bisa pakai yang conversion ini. Oke, sudah ini saya klik, keluar seperti ini. Keluar conversion. Oke, ini ada name your campaign optional. Oke, nah campaign itu sendiri ada bagian-bagiannya ya. Jadi tiap iklan teman-teman mau pilih yang ini traffic, conversion, engagement dan yang lain-lain, itu ada 3 bagian yaitu pertama campaign, kedua ad set, ketiga ad. Oke, kalau teman-teman belum paham bedanya campaign, ad set dan ad, saya akan kasih link video saya sebelumnya yang sudah menjelaskan mengenai ini. Campaign, ad set, dan ad. Ya, nanti saya kasih link deskripsi atau teman-teman bisa klik di atas sini. Nanti saya kasih linknya. Oke, nah ini campaign-nya saya bikin dulu ya namanya ya. Misalkan saya bikin campaign A, campaign tes A. Ini ad set tes A. Ini ad tes A. Oke. Lalu saya continue. Oke, ini kita bikin yang pertama campaign dulu. Setelah campaign nanti baru ad set sama ad ya. Yang pertama campaign-nya dulu. Oke. Campaign tes A. Ya. Ini ada beberapa menu, tapi nanti saya akan info mana yang kalau kalian pemula diabaikan aja nggak apa-apa, yang harus diisi yang mana nanti saya jelaskan. Oke, special ad categories ini nggak usah, nggak masalah. Campaign detail. Oke, campaign detail ini ada auction, ada kalau di sini cuma satu ya, kalau di bisnis ada 2. Ya, pilih auction aja. Campaign objektif, conversion ini yang tadi kita pilih ya, udah bener conversion. Oke, lalu show more optionnya ini campaign spending limit, nggak usah. Oke, sudah ya bagian ini sudah. Kita lanjut ke bawah. A atau A/B test. A/B test itu nggak usah diisi dulu. Lalu di sini ada pilihan, campaign budget optimization, ini di-on-kan. Ini artinya apa? Artinya adalah kalian mengatur budget kalian di campaign. Ya, campaign, atur budgetnya. Jadi budgetnya kalian itu mau berapa supaya tidak boncos, tidak rugi. Boncos itu adalah maksudnya istilah yang sering kita pakai para pengiklan ya. Sering kita pakai boncos adalah artinya bahwa iklan yang kita keluarkan itu terlalu besar. Sampai-sampai kita jual barang itu pun tidak nutup gitu. Jadi iklannya keluar misalkan 1 juta. Keuntungan barang cuma 500.000, itu namanya boncos. Kita rugi di iklannya ya. Nah, ini budgetnya berapa per harinya? Teman-teman set di sini. Misalkan teman-teman set 50.000, ya tulis 50.000 di sini. Ya. Lalu campaign bid strategi. Campaign bid strateginya mau pakai apa? Kalau teman-teman masih pemula, pakai aja lowest cost. Lowest cost. Nah, ini kalau ada cost cap, ada bid cap, ini apa bedanya? Nah, kalau mau tahu lebih detailnya, itu sudah pernah saya bahas juga di video-video sebelumnya. Ada perbedaannya ini.
Ya, nanti saya kasih linknya lagi deskripsi. Ya, atau klik nanti di atas. Oke, nah tapi kalau teman-teman pemula, saya sarankan pakai lowest cost. Oke ya, sudah. Lalu ini ada show more option, saya klik. Add scheduling, ini nggak usah, diabaikan aja. Oke, sudah. Sudah, kalau sudah kita klik next di sini. Pilih next. Oke, setelah campaign kita masuk ke ad set. Ya, masuk ke ad set. Ini saya taruh di mana ya biar nggak nutupin ya. Sini aja ya. Oke, kita taruh sini. Oke. Oke, kita masuk ke ad set. Ad set tes A yang tadi udah kita bikin. Conversion event location. Ini maksudnya gini. Setelah iklan teman-teman diklik, itu mau ujung-ujungnya setelah diklik mengarahnya kemana? Website, aplikasi, messenger, WhatsApp. Kalau saya sarankan yang dipilih adalah website karena ini paling paling bagus menurut saya karena kita bisa men-tracking customer itu habitnya gimana, maunya apa, dan customer minatnya sejauh apa gitu ya. Lebih bagus pilih yang website kalau menurut saya, tapi sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Oke, lalu di sini ada pixel, Facebook pixel. Ya, ini kalau belum ada pixel, create pixel. Misalkan saya bikin seperti ini. Oke. Get pixel. Nah. Oke, setelah create pixel nanti akan diminta. Oke, sebentar. Ini create pixelnya sebentar. Ini maaf karena ini account-nya bukan account saya. Saya pinjem. Jadi pixelnya mungkin belum ini ya, sebentar ya. Karena akun saya yang asli lagi verifikasi ID, jadi lagi iklannya lagi di off dulu sama Facebook, jadi saya pakai ini, pakai akun yang ini. Oke, ini masih ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa, teman-teman nanti kalau udah set pixel, ya kalau sudah ada website, udah create pixel. Oke, create pixel, sudah set pixel di sini. Ini karena pixelnya belum saya set ya, makanya nggak keluar di sini. Ya, teman-teman set pixel. Nah, ya, nah teman-teman kalau mau tahu cara set pixel itu gimana, nanti saya kasih link lagi. Silahkan bisa diklik di atas atau di deskripsi. Nanti set pixel saya ada kasih kalau teman-teman mau set pixel di WordPress, itu bisa set juga di situ. Nah, lalu kita langsung masuk ke bawahnya. Conversion event. Oke, conversion event. Ini untuk jadi conversion event ini atau biasa kita sebut juga dengan namanya custom conversion. Ini adalah di mana ini adalah ya di mana kita mau iklan kita itu closing gitu, ujung-ujungnya itu mau di pixel yang mana atau di custom conversion yang mana. Oke, nah ini penjelasannya agak panjang. Teman-teman nanti bisa cek juga di video yang sudah pernah saya buat juga. Ya, jadi memang hari ini banyak penjelasan detail bagian-bagian ini saya nggak bisa jelasin karena ini terlalu panjang. Tapi sudah ada di video-video saya yang sebelumnya. Jadi teman-teman nanti bisa cek ini custom conversion ini untuk apa. Nanti saya kasih link ya. Misalkan saya pilih add payment info. Jadi nanti ini conversion eventnya atau custom conversionnya, nanti ujung-ujungnya Facebook akan membantu mengarahkan untuk sampai ke pixel tersebut. Oke? Nah, teman-teman bisa cek video yang nanti saya kasih link supaya bisa lebih detail di sana. Oke, dynamic kreatif ini kalau pemula nggak usah, over nggak usah, di-off-kan aja. Budget and schedule. Ini mulai tanggal berapa? Hari ini saya bikin video tanggal 8. Ya, ini mulainya.
Oke, kalau tidak mau tidak ada masa berakhirnya, ya ini nggak usah dicentang. Ini nggak usah dicentang. Tapi kalau mau dibikin misalkan, saya mau cuma 3 hari doang, ya ini teman-teman set aja. Ya, teman-teman bikin hari sama tanggalnya silahkan diisi di sini. Gitu ya. Oke, terus ini show more option, saya klik dulu. Add spend limit, oh ini nggak usah. Karena memang di Facebook ada limit-limit ya, jadi limit itu eh, kadang dibuat supaya tidak melebihi adset. Tapi kalau menurut saya tuh nggak usah, karena sudah ada budget. Nah, kalau ada budget, ada limit, menurut saya nanti malah tumpang tindih. Ini aja cukup menurut saya. Oke, lalu kita masuk ke audience. Nah, ini mengenai targeting. Ini yang paling seru juga. Banyak dibahas juga. Teman-teman kalau mau cek di channel ini banyak membahas video mengenai targeting. Teman-teman nanti bisa cek juga. Oke, existing audience. Kalau ada existing, ada custom audience, ada lookalike audience dan yang lain-lain, silakan pilih di sini. Kalau ada, ya. Kalau custom audience, lookalike audience, apakah itu? Saya kasih linknya lagi, nanti bisa cek. Oke, banyak ya kak linknya ya. Iya, memang banyak. Karena Facebook itu detail banget teman-teman. Ya, Facebook itu detail banget. Ya, jadi kalau kita mau bikin iklan pun sebenarnya persiapannya banyak. Nanti teman-teman bisa cek linknya. Oke, jadi ini karena tidak ada, saya anggap belum ada existing audience, saya lompatin. Exclude juga enggak. Location. Nah, locationnya mau di mana? Ini kalau mau Indonesia, seluruh Indonesia, Indonesia silahkan dipilih. Tapi kalau bukan seluruh Indonesia, misalkan teman-teman mau Jakarta doang, ini silahkan dihapus Indonesianya. Teman-teman pilih Jakarta. Oke, Jakarta pun bisa ini ya. Teman-teman perhatiin ini state, ini city. Jadi ini Provinsi DKI Jakarta, ini Kota Jakarta, ini South Jakarta, Central Jakarta, West Jakarta, East Jakarta. Nah, teman-teman pilih aja di mana. Misalkan mau Jakarta doang, seluruh Jakarta, mau Jakarta Selatan doang, Jakarta Pusat doang, teman-teman pilih silahkan. Oke, nanti keluar begini. Nah, ini teman-teman di atasnya, teman-teman bisa pilih people-nya itu yang apa? Yang tinggal di sana atau yang suka akhir-akhir ini di sana. Ini maksudnya gini, people yang living itu kan berarti yang tinggal. People live, tinggal di sana. Atau recently in this location. Bisa jadi karena dia kuliah, misalkan rumah di Tangerang, tapi dia kuliah di Jakarta, jadi dia ngekos di sana, jadi terdeteksi oleh Facebook. Recently itu akhir-akhir ini, ya. Recently ada di sana. Ada di Jakarta, atau misalkan dia kerja di Jakarta tapi rumah di Bogor misalkan. Jadi Facebook juga mendetek itu. Jadi teman-teman pilih ini salah satu, live atau recently. Ini live, ini recently atau traveling. Ya, jadi pilih. Biasa yang orang pakai yang paling atas sih. Living or recently. Oke, nah ini teman-teman, kalau misalkan saya mau selain Jakarta, saya mau Bandung, ketik aja Bandung. Ya, Bandung. Oke, berarti nanti akan diblok Jakarta sama Bandung. Nah, kalau ada buletan begini, berarti teman-teman ini area. Teman-teman ini Bandung ini ada, ini tulisannya ya, Bandung Mil. Kalau kotanya doang klik yang ini radiusnya. Kalau teman-teman geser paling kiri nanti ke 10 mil. Nah, atau geser paling kanan 50 mil. Jadi makin luas nih buletannya nih. Tuh, sampai Tasikmalaya pun kena. Ya, kalau mau kota doang pilih yang atas. Kalau saya mau ini 30 mil atau monggo silahkan. Atau bisa diketik di sininya nih. Bisa diketik di sini 30. Enter. Ya, ini teman-teman bisa tambahin mau Sulawesi, mau Papua, mau mana bisa tambahin. Semua teman-teman tambahin di sini. Lokasinya mau di mana, mulai dari kecamatan sampai kabupaten, sampai kayak tadi ya, Jakarta bisa west doang, bisa mana mau Grogol doang, misalnya Grogol doang nih. Grogol itu kan Jakarta Barat nih. Grogol, Jakarta, Indonesia. Tuh, jadi bisa detect Grogol doang. Tuh daerah Grogol, ya kan? Grogol doang, Tanjung Duren doang, atau mana? Atau mau kota Surabaya, maunya kota Surabayanya di mana? Mau di utara doang, di barat, di selatan, teman-teman bisa
bisa pilih karena ini detail banget di sini. Ya, silahkan monggo dipilih. Oke, setelah itu teman-teman bisa ini usia. Usianya silahkan pilih dari usia berapa sampai berapa. Ya, misalkan saya 18 sampai 35, misalkan. Gendernya cowok, cewek, pilih silahkan. Nah, lalu detail targeting expansion ini di sini. Nah, teman-teman bisa milih ini luas banget. Ya, mau interest, mau apa, teman-teman silahkan pilih ini luas banget di sini. Teman-teman nanti bisa cek di video-video channel ini mengenai targeting. Saya udah bahas di sini ya. Udah bahas di video-video itu mengenai ini. Ini teman-teman bisa cek mulai dari married. Misalkan nikah, relationship statusnya nikah. Itu bisa. Atau teman-teman mau klik ini browse, sebelah kanan ada tulisan browse. Teman-teman klik. Ini sisi demografik, educationnya, financialnya, life eventnya, parentsnya, relationshipnya. Yang tadi kan ada married nih, kita udah pilih tadi married. In a relationship, complicated, dan sebagainya pun bisa dipilih. Interestnya di sini bisa dipilih. Nah, teman-teman kalau mau pilih yang di luar dari ini, ya di luar dari ini pun bisa. Teman-teman mau, misalkan orangnya mau yang menyukai menyukai, coba K-pop ada nggak? Menyukai K-pop, nah ada tuh, menyukai K-pop, klik sini, ya. Dan lain-lain teman-teman bisa tes. Menyukai mobil Honda. Oh, menyukai mobil Honda. Ini teman-teman, ini employer, ini pegawai Honda, ini suka mobil Honda, ini suka Honda Civic, CR-V dan yang lain, Honda City. Nah, teman-teman bisa klik, itu detail banget di situ. Ini ada exclude, ada narrow audience. Ini exclude dan narrow sudah saya jelaskan juga di video saya yang di channel ini. Nanti saya kasih linknya lagi. Wah, banyak ya, saya janji kasih link ya. Oke, terus reach people beyond your detail targeting. Ini nggak usah dicentang. Oke, ini nggak usah dicentang. Language-nya teman-teman pilih sasarannya di mana? Indonesia, luar negeri, atau mana? Kalau Indonesia, tulisnya Indonesia. Language-nya. Oke. Show more option di sini. Connection-nya ini bisa dipilih all people atau yang orang-orang yang menyukai page kita atau temennya dari orang yang suka page kita atau malah justru tidak mau ke orang-orang yang menyukai page kita dan aplikasi dan yang lain, teman-teman bisa pilih di sini bebas. Tapi kalau saya biasa saya all sih. Ini bisa di event juga combination, tapi biasa saya all. Oke, sudah ya sampai sini. Lalu nih automatic placement. Automatic placement itu adalah Facebook dan Instagram dan yang lain-lain. Itu akan dipilihkan oleh Facebook. Ya, dipilihkan oleh Facebook. Akan mau munculnya bagusnya di Facebook, Instagram atau yang lain-lain. Nah, atau teman-teman bisa milih manual placement di sini. Nah, manual placement teman-teman bisa milih munculnya di mana? Facebook, Instagram, ini ada audience network, ada messenger Facebook. Teman-teman bisa centang teman-teman mau di mana. Misalkan nggak mau, cuma mau di Facebook doang, matiin aja ini. Oke, jadi nggak akan muncul. Nggak akan muncul di... Nah, ini detailnya teman-teman. Ini lihat nih feed ya. Ini feed detailnya. Instagramnya nggak muncul. Story-nya cuma muncul di Facebook Story. In-stream-nya cuma muncul di sini. Oke, nah ini teman-teman cek aja. Kalau teman-teman centang mau muncul di Instagram juga, nanti akan otomatis kecentang. Jadi feed-nya muncul di Facebook sama di Instagram feed. Nah ini teman-teman tampilannya yang kanan ini ya. Ya, ini tampilan di Facebook, yang ini tampilannya. Tampilan di Instagram begini, Facebook Marketplace, video feed, right column, Instagram Explore, Messenger Inbox, dan yang lain-lain nih. Oke. Story, Messenger, oke. Oke, ini tampilannya sebelah kanan, teman-teman bisa lihat. Ini message. Nah, teman-teman nanti bisa klik, mau iklannya tampilnya di mana. Ya, audience network ini juga boleh. Audience network, mana tampilannya ya? Bentar. Nah, ini tampilannya audience network.
Oke, dan Messenger. Ini bisa diklik juga. Nah, teman-teman bisa mainin di sini. Kalau teman-teman pilih yang tadi, yang automatic placement, ini akan dipakai semua sama Facebook dan dipilih mana yang bagus. Ya, tapi pilihan Facebook sama pilihan kita kan beda ya. Kadang-kadang Facebook nggak tahu lebih bagus yang mana, dia berdasarkan data. Tapi kalau kita, kadang kita berdasarkan, kita lebih tahu gitu. Kita lebih tahu maunya customer-nya ini customer yang model gimana. Kan Facebook sama Instagram aja beda kan, usernya penggunanya beda, stylenya beda. Ya, stylenya beda. Instagram lebih gimana, Facebook lebih gimana, itu kita yang lebih tahu. Nah, kalau teman-teman mau pilih itu silahkan pakai yang manual. Ya, oke. Ini tergantung masing-masing. Ada yang memang saya otomatis aja lah. Saya kan udah bayar Facebook, silahkan. Tapi kalau ada saya mau manual aja lah. Saya mau ngetes Instagram bagus apa enggak. Nanti saya mau coba satu lagi iklan Facebook bagus apa enggak. Jadi saya mau tahu, monggo silahkan. Ya, silahkan. Oke, ini teman-teman cek aja ya. Yang ini bisa dicentang, mana yang mau dicentang, mana yang enggak. Oke ya. Oke, lalu saya turun lagi. Cost control. Cost control ini yang ini. Nah, oke, ini conversion value landing page, ini nggak usah diemin aja deh. Dah, kalau teman-teman masih pemula, ini nggak usah diotak-atik. Ini show more option. Oke, ini nggak usah diotak-atik juga. Oke, jadi tadi sudah campaign. Campaign sudah, ini saya yang kiri nih ya. Campaign sudah, ad set sudah, lalu terakhir kita add. Oke ya, kita add. Nah, tapi teman-teman supaya video ini nggak terlalu panjang, karena sepertinya udah cukup panjang. Sudah cukup panjang dan tadi banyak juga video yang saya kasih link-link gitu ya, linknya banyak. Nah, video ini saya sudahin dulu sampai sini. Nanti video berikutnya saya akan lanjutkan khusus membahas mengenai ad. Jadi kan tadi bikin campaign, bikin ad set, lalu bikin ad. Nanti video setelah ini saya akan bikin khusus membahas mengenai ad-nya. Oke teman-teman, supaya nggak terlalu banyak juga, nggak terlalu overload juga ya. Karena tadi sudah cukup banyak pembahasan dan banyak link. Ya, jadi teman-teman sebetulnya banyak yang bisa dicek dulu itu. Ya, setelah teman-teman cek semua, lalu kita akan masuk ke ad. Ad itu adalah membuat iklannya, tampilan iklan, kata-kata di iklan, gambarnya, dan lain-lain. Oke? Oke teman-teman? Ya, silakan teman-teman bisa dipelajarin ini dulu tutorialnya. Silakan bisa dicek juga video-video referensi yang tadi sudah saya infokan ya, supaya itu bisa lebih membantu teman-teman untuk info-info detailnya. Oke teman-teman ya, silahkan kalau teman-teman ada pertanyaan sampai sini ya, belum add ya, sampai add set dulu ada pertanyaan, silahkan di komen di bawah ini. Silahkan kalau suka video like, share, subscribe, kalau yang nonton di Facebook jangan lupa follow, like fanpage kami. Oke teman-teman ya, video berikutnya nantikan aja, saya akan bahas mengenai ad-nya. Thank you teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.